melanjutkan diskusi kita pemirsa tentang membangun karakter anak bangsa. Nah sekarang waktunya Bu Dewi untuk menanggapi Bu, silahkan Bu Dewi. Alhamdulillah akhirnya dapat. Dapat lah. Dapat ya. Iya. Kalau Bu Us kan punya teman-teman anak-anak OSIS ya. Kalau tempat saya itu di dinas kami ada namanya Forum Anak. Ya. Kan sering kolaborasi betul ya, sering kami ngajak. Kami sering ngajak juga loh Forum OSIS ya. Ini anak-anaknya juga Oh dong. iya. Iya. Tapi wadahnya kan berbeda ya. Tapi berhubung wadah berbeda, sebenarnya sasarannya sama untuk apa? Perlindungan anak, pemenuhan hak anak. Ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada Forum Anak Jawa Tengah. Di 35 kabupaten kota juga ada Forum Anak tingkat kabupaten. Bahkan sekarang sudah 80% tingkat kecamatan itu ada Forum Anak. Dan kita sudah mengembangkan sampai ke kelurahan atau desa, namanya Forum Anak Kelurahan atau Desa. Nah, kenapa kita membentuk seperti itu? Supaya itu tadi membentuk karakter yang kuat. Dan di Forum Anak itu kita sering diajak setiap kali musrenbang tingkat provinsi oleh Bapak Gubernur, kemudian kabupaten kota musrenbang atau di tingkat kecamatan itu biasanya Forum Anak yang diajak untuk menyuarakan. Karena ada 3 yang nanti akan pertama kali untuk bertanya atau menyampaikan, yaitu anak, perempuan, dan disabilitas. Ya. Nah, anak-anak itu tidak kita dikte akan menyampaikan apa, itu sudah ada suara anak namanya. Bahkan yang tadi Pak Yudi sampaikan, besok ini pengganti kita-kita. Nah kemarin pada Hari Anak Internasional yang di bulan November tahun 2021, kami ada kegiatan, Forum Anak sendiri ya yang menyampaikan itu ada Kids Take Over, KTO. Jadi dia berperan sebagai gubernur, berperan sebagai bupati wali kota di 35 kabupaten kota, dan berperan sebagai kepala dinas seolah-olah. Tema apa yang diangkat? Ya yang in waktu itu. Jokowi bocah, pencegahan perkawinan anak, bullying, kemudian ada kesehatan reproduksi, cinta, lah gitu kan, versi anak. Mereka itu bisa menyampaikan seolah-olah dia jadi gubernur. Kemudian ngomong, ayo bupati ini, kenapa apa kegiatan yang ada atau program di kabupaten itu. Dan mereka dengan ternyata di luar ekspektasi kita, lebih bisa seolah-olah dia karakter sebagai bupati bagaimana, sebagai kepala dinas bagaimana. Itu kan membentuk karakter supaya dia jadi pemimpin ya. Nah ini tadi saya bisik Pak Yudi, kapan-kapan dong Pak KTO-nya nanti di dewan gitu ya. Ya kan? Belajar jadi dewan ya. Nanti seakan-akan jadi ketua dewan. Komisi jadi Pak Yudi. ketua komisi E. Rasain rapat paripurna ya Pak. Itu kan nanti anak-anak biar tahu ya, supaya hanya tidak melihat di TV saja. Tapi nanti kalau mereka lagi digantiin anggota komisi E, yang rapatnya jangan mitra kerja, jangan dinas pendidikan. Nanti minta nilai bagus semua nanti. Ya. Jadi ada 2 P, pelopor dan pelapor. Pelopor itu dia harus tahu apa yang positif untuk dia. Kemudian pelapor, kemudian dia melaporkan kemana dia harus melaporkan, bagaimana yang baik-baik untuk dirinya bisa ditransfer ke yang lain. Itu ada 2 P, yaitu pelopor dan jadi pelapor. Bahkan ini nanti kita kan Hari Anak Nasional di Jawa Tengah kan jatuh tanggal 27 Juli ini. Ya nanti akan kita launching namanya Jogo Konco. Ya, Jogo Konco itu ada 4 bidang. Sebelum di launching bocoran ya ini ya. Boleh silakan. Ya, karena biar nanti itu tahu semua ada tentang kesehatan. Ngenteni Joko Konco gitu. Konco berarti menjaga Teman. teman ya. Kita friend kan, Mbak? Ya. Dengan teman komisi tapi E. mesra Ya nanti akhirnya. Nah itu kita bicara tentang kesehatan. Kemarin juga kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Apa itu imunisasi secara anak ya, versi anak. Kemudian kemarin kan ada heboh, hepatitis anak yang akut. Itu bagaimana sih? Nah versi anak, materi dari Dinas Kesehatan, anak yang menyampaikan ke anak. Kita ada polling juga, polah namanya. Polling anak Jawa Tengah. Nah polah 1. Pola 2 adalah pada bulan Pancasila kemarin, bagaimana kita melakukan survei juga yang pola, ini anak-anak semua ya, bukan dari kami, materi dari Kesbangpol, kemudian diolah sama anak-anak, ada survei patriotisme ke anak itu seperti apa sih? Pancasialis nggak sih?
apakah hanya sekedar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kan sampai ke situ Iya. ya. Nah itu akhirnya disampaikan juga, dipaparkan juga hasil-hasilnya. Lah yang ketiga ini nanti, kami di Jawa Tengah itu kan tahun 2021 itu kan sebuah menjadi provinsi layak anak tahun 2021. Mudah-mudahan tahun ini kita mempertahankan ya, Amin, bisa amin. mempertahankan. Karena mau diserahkan kan tanggal 23 Juli nanti oleh Bapak Presiden ya. Nah itu juga ini kan penilaian itu kan dari kementerian. Tapi versi anak, apakah kabupaten kota layak anak itu sesuai harapan anak juga? Itu kita berani melakukan survei. Yang melakukan survei anak, meskipun sudah dapat penghargaan, Tetap dilakukan tetapi survei. apakah anak itu merasa bahwa saya sekolah ramah anak, ya kan? Sekolah ramah anak kan sudah banyak nih, ya. Ya, Tapi betul. apakah versi anak itu juga sudah merasa dilindungi, sudah merasa haknya dipenuhi? Nah itu kami nanti akan disampaikan pada tanggal 27 Juli nanti. Ya Oke. mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan penghargaan yang sudah diraih. Kalau belum itu masukan bagi kita semua, ya. Ya. Kurang apa sih? Itu kan versi anak. Nah seperti Dan itu. saya berterima kasih karena sasarannya anak-anak saya semua. Iya, betul. Ya. Saya nggak perlu mengeluarkan biaya ya Pak ya. Langsung dari program DP3KB Langsung ya. ya. Banyak-banyak saja, banyak-banyak saja. Nanti anggarannya agar tahun depan Jangan Pak. banyak anak anggarannya dinas pendidikan dipakai untuk agar ke depan anak Jawa Tengah lebih bisa banyak yang sekolah. Iya, Iya, betul. amin, Betul. iya. Harapannya ya seperti itu ya, baik. Iya, sudah cukup Bu Dewi? Nanti lagi. Nanti lagi, oke disimpan dulu ya. Kita ke Pak Sabarudin. Pak Sabarudin, ini program-programnya luar biasa, tapi balik lagi anak-anaknya juga luar biasa. Guru-gurunya bagaimana ini? Apakah juga sudah cukup kompeten ini Pak untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter? Ya ini dipancing ini. ya tentu ya semua kita berkolaborasi bahwa di dalam satuan pendidikan itu kan baik itu anak juga punya hak untuk mengawasi ya. Mengawasi dalam tanda petik adalah untuk memberikan masukan kepada guru begitu ya. Apalagi dengan pengawasan eksternal juga ada dari DPRD, juga struktural dari Dinas Pendidikan. Nah tentu itu harapan kita sebenarnya bahwa bagaimana kesiapan dari guru, bagaimana kemudian karakter guru dalam memberikan edukasi atau kemudian mentransfer begitu ya nilai-nilai tadi, bagaimana penguatan karakter di sekolah. Jadi kalau kami memperhatikan memang banyak hal yang harus menjadi evaluasi. Ya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ya justru anak-anak ini harus diarahkan lalu kemudian yang menerima apa kekurangan dari anak justru dari guru yang harus hadir. Ya. Jadi jangan kemudian ketika masuk di lingkungan sekolah seakan-akan ini saya hanya menyampaikan mata pelajaran, kalau Anda sudah juara 1 dapat nilai 100 ya sudah Anda hebat sudah mendapatkan prestasi. Justru ya ini tadi nilai-nilai karakter ini tidak tersampaikan. Nah dari persoalan-persoalan yang muncul kepada ombudsman tentu kami bisa melihat bahwa masih banyak yang harus dibenahi dan pengawasan internal ini kita dorong untuk dimaksimalkan bagaimana kualitas dari guru dalam mentransfer atau kemudian bagaimana penguatan untuk karakter anak itu dari kami. Baik. Aku nambahin dikit ya. Silakan, Jadi Bapak. hari ini setuju sih dengan semua hal yang tadi disampaikan, tetapi cukup menarik pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara hari ini guru, jadi saya perlu sampaikan terbuka bahwa hari ini jumlah guru di Jawa Tengah ini sangat kurang. Jadi banyak kemarin itu dari tahun ke tahun itu guru-guru itu pada pensiun yang ASN ya. Terus itu belum tergantikan, belum ada penggantinya. Lah hari ini kemarin pada saat Pak Menteri pun membuka untuk kesempatan untuk asesmen ikut P3K, ternyata juga sampai hari ini teman-teman yang sudah lulus ujian P3K itu, seleksi itu, ya udah lulus passing grade itu hari ini juga ternyata belum, ya Ngajar. terus terang aja belum sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri gitu loh. Oke. Jadi haknya itu belum diterima, terus mereka juga belum ditempatkan dengan baik. Dan akhirnya kalau kita bicara seperti ini juga, kita akhirnya ketemu guru ya. Hari ini kalau kita bicara guru, beberapa sekolah itu terjadi bahwa satu sekolah, anggap saja gurunya 25 orang, yang guru tetap, yang guru ASN, itu kadang-kadang cuma 4 orang.
sisanya itu adalah honorer. Nah kadang-kadang di beberapa sekolah juga guru-guru honorer ini belum mendapatkan haknya dengan baik. Lah ini menjadi satu ironi kan pada saat kita ya tetap saja tadi sampaikan Bu Swatun, Bu Dewi semua bahwa yang pertama kali bertanggung jawab terhadap pendidikan dan keselamatan anak itu orang tua. Tetapi bagaimana juga hari ini fungsi-fungsi pendidikan itu kan dilaksanakan oleh sekolah dan secara teknis diberikan oleh guru. Nah, repotnya hari ini kalau hari ini Jawa Tengah katanya loh ya, saya nonton YouTube sih, itu 19 kabupaten kota di Jawa Tengah itu miskin ekstrim. Yes. Ini kan agak jadi menghela napas dalam-dalam pada saat sudah miskin ekstrim terus anak-anaknya nggak bisa sekolah. Jadi tambah ekstrim gitu loh. Nah, tentunya kan nggak mau kita seperti itu kan gitu loh. Kira-kira itulah. Iya. Jadi itu memang jadi satu tantangan kita bersama karena memang DPRD bagian dari pemerintahan daerah. Baik, banyak tantangan. Nanti kita juga akan dengarkan curahan hati anak-anak ini ya, anak-anak didik ini, curhatan mereka. Sebenarnya tantangan apa sih yang mereka dapatkan selama mereka bersekolah? Nanti pemirsa tetap bersama kita dalam Ngobrol Bareng Dewan.